Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di antara 12 dewa bintang dari alam dewa bintang, yang terkuat adalah dewa bintang serigala surgawi. Dalam hampir 100.000 tahun sejarah alam dewa bintang serigala surgawi selalu menjadi pemimpinnya. Namun, Xing Juekong mewarisi kekuatan dewa bintang utama surgawi saat itu, dan akhirnya melampaui semua dewa bintang lainnya untuk menjadi kaisar dewa bintang. Hanya berdasarkan ini, kami tahu bahwa dia luar biasa. Ketika berbicara tentang kaisar bintang dewa, sikap Raja Naga menunjukkan sedikit kedinginan di balik ketenangannya. Saya jarang berinteraksi dengan kaisar dewa bintang, tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang dia, tidak ada yang aneh dengan temperamennya, dan kegembiraan serta kemarahannya adalah juga biasa saja. Namun, jika menyangkut masalah penting, dia adalah orang yang paling tidak bermoral. Hati Yun Ce menjadi gelisah mendengar Raja Naga menggunakan kata paling. Baiklah, Raja Naga berbalik. Saya harap Anda benar-benar seperti yang disebutkan oleh alam misteri surgawi, anak surga, yang dilindungi oleh hukum surgawi. Saya harap Anda tidak mati terlalu muda dan menyia-nyiakan jiwa dewa terakhir dari Dewa Naga Purba. Semua yang disebutkan Raja Naga Senior, Junior akan mengingatnya. Yun Ce memberi hormat lagi, mengucapkan kata-kata terima kasih yang tulus. Raja Naga yang mengambil inisiatif untuk memperingatkannya tidak diragukan lagi karena jiwa naga di dalam dirinya. Namun, ini masih merupakan bentuk penghormatan dan kehormatan terbesar di seluruh alam dewa. Orang dari alam dewa bintang yang akan menerimamu telah tiba. Hati-hati di jalan. Saat suaranya tiba-tiba menjadi jauh, siluet dan aura naga besar telah lenyap sepenuhnya. Yun Ce berdiri di sana sambil berpikir. Setelah beberapa waktu berlalu, orang-orang dari alam Snow Song akhirnya mendekat dengan hati-hati, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang masih tidak dapat dihapus. Raja Naga sebenarnya datang untuk mencari kakak senior Yun, sepertinya dia benar-benar ingin mengadopsi Yun Ce, kata seorang murid dari alam Song Salju dengan gelisah. Yun Ce, jika kamu menjadi anak angkat Raja Naga, statusmu akan melebihi Raja Alam yang lebih tinggi. Selain itu, Anda juga menyinggung alam Holy Eves, Anda seharusnya tidak pernah menolaknya. Jika Master Sekte ada di sini, dia juga akan menginstruksikan Anda untuk menerimanya. Mu Huanzi membujuk sekali lagi. Dia memutar otaknya tetapi masih tidak mengerti mengapa Yun Ce menolak masalah ini. Yun Ce baru saja hendak menjawab ketika suara cerah tiba-tiba terdengar dari halaman luar. Stargard, di bawah Stargard Realm Heavenly Slaughter Stargard, meminta untuk bertemu dengan Tuan Yun Ce. Kata-katanya penuh hormat dan rendah hati yang membuat semua orang terkejut. Penjaga bintang, pengawal bintang berada di bawah komando dewa bintang masing-masing. Status mereka dalam alam dewa bintang sangat tinggi dan mereka hanya mendengarkan perintah dewa bintang mereka. Mu Huanzi merendahkan suaranya dan menjelaskan, dia seharusnya ada di sini untuk menjemputmu. Tamu yang terhormat, silakan masuk. Suara Mu Huanzi 40% hati-hati dan 60% penuh hormat. Pintu halaman terbuka tanpa suara dan seorang pria jangkung dan tegap, anggun dan tampan dengan alis pedang dan mata berbintang perlahan masuk. Dia tiba di hadapan Yun Ce dan membungkuk, "Saya Xing Ling, kepala penjaga di bawah komando Dewa Bintang Pembantaian Surgawi. Saya di sini secara khusus mengundang Tuan Yun Ce untuk datang ke alam Dewa Bintang sebagai tamu." Penjaga bintang, dan kepala penjaga bintang. Semua tubuh murid Snow Song menegang dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Namun, karena kepala penjaga bintang memperlakukan Yun Ce dengan sangat hormat, mereka merasa bangga dari lubuk hati mereka. Di bawah Dewa Bintang Pembantaian Surgawi. Apakah Dewa Bintang Pembantaian Surgawi mengirimmu untuk menerimaku?
Suara Yun Ce tenang tapi dia harus menekan kegelisahan ekstrim di hatinya. Bukan seperti itu, jawab Xing Ling. Kali ini, saya datang bersama dengan Kaisar Dewa, itulah sebabnya saya beruntung mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Tuan Yun Ce dengan penuh kemuliaan. Master Bintang biasanya tidak suka berinteraksi dengan orang luar, itulah sebabnya dia tidak datang. Master Bintang, yang disebutkan Xing Ling adalah Jasmine. Penjaga bintang menyebut Dewa Bintang tempat mereka berada sebagai Master Bintang. Jadi begitu, Yun Ce mengangguk tapi hatinya tenggelam. Kaisar Dewa dan Dewa Bintang lainnya akan kembali dalam waktu 1 jam. Tuan Yun Ce boleh mengikutiku jika kau sudah siap. Yun Ce menarik napas sedikit, berbalik dan berkata, sesepuh dan penguasa istana, murid ini akan menuju ke alam Dewa Bintang sekarang. Jika guru bertanya, tolong bantu saya menyampaikan ini kepadanya. Hati-hati, Mu Bingyun hanya menginstruksikan, tapi hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dia akhirnya akan mencapai keinginannya begitu dia memasuki alam Dewa Bintang, tapi tempat itu tetaplah alam Dewa Bintang. Xing Ling menyapu hembusan angin lembut dan membawa Yun Ce menuju alam Dewa Bintang. Meskipun dia bepergian dengan sangat cepat, dia tidak membawa ketidaknyamanan apapun pada Yun Ce. Tentu saja, Yun Ce tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasi Xing Ling. Namun, dia secara tidak sengaja bisa merasakan bahwa kekuatannya pasti tidak berada di bawah Mu Bingyun. Kultivasi Mu Bingyun sudah berada di tahap akhir alam kedaulatan ilahi. Di dalam Snow Song, dia hanya berada di bawah Mu Suanyin, namun Xing Ling hanyalah penjaga bintang dari alam Dewa Bintang. Kekuatan kerajaan memang sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tuan Yun Ce, namamu sekarang bergema di seluruh alam dewa. Kesengsaraan petir 9 tahap, anak surga, sangat beruntung saya bisa menemani Kaisar Dewa ke alam surga abadi dan menyaksikan keajaiban ini. Kata-kata Xing Ling bukanlah pujian kosong melainkan kekaguman dari lubuk hatinya. Senior terlalu baik, junior ini tidak berani menerima pujian seperti itu, jawab Yun Ce dengan rendah hati. Orang lain mungkin tidak pantas menerima pujian seperti itu, tetapi Anda pasti layak. Bahkan Raja Naga ingin menjadikanmu sebagai putranya. Bahkan jika jutaan tahun lagi berlalu di alam dewa, tidak akan ada orang yang akan menerima kehormatan seperti itu. Xing Ling tertawa. Namun, aku jelas tidak pantas jika kamu memanggilku senior meskipun aku 2000 tahun lebih tua. Meskipun jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memanggilku kakak saja. Yun Ce tidak sombong dan langsung menjawab, baiklah. Kakak Xing Ling, saya sudah lama mengagumi Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, Anda harus sering berada di sisinya dan mengenalnya yang terbaik. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi tahu saya, orang seperti apa Dewa Bintang Pembantaian Surgawi itu. Yun Ce paling tahu orang seperti apa Jasmine itu dan dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memahaminya di seluruh dunia. Namun, dia hanya menanyakan ini untuk mengetahui bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Xing Ling ragu-ragu, sebagai penjaga bintang, aku tidak boleh bergosip tentang master bintangku. Kemudian, nada suaranya berubah dengan cepat dan dia dengan tulus menjawab, saya bisa memberi Anda beberapa peringatan, watak master bintang itu eksentrik. Jika Anda berhasil bertemu dengannya, bicaralah dengan sangat hati-hati dan jangan katakan apapun yang mungkin menyinggung perasaannya sedikit pun. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Ah! Wajah Yun Ce menunjukkan keterkejutan. Namun, Xing Ling ragu-ragu sebelum merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Yun Ce, karena kamu bersedia memanggilku kakak, aku mungkin memberitahumu sesuatu yang tidak seharusnya aku katakan. Yun Ce terdiam. Meskipun Kaisar Ilahi berjanji untuk membiarkan Master Bintang mengajarimu, bayangan patah Dewa Bintang, persetujuannya tidak berarti bahwa Master Bintang akan setuju.
Kemungkinan besar Anda tidak akan bertemu dengan Master Bintang kali ini dalam perjalanan Anda ke alam Dewa Bintang. Kamu harus bersiap, namun, karena Kaisar Dewa telah berjanji, seni Dewa Bayangan Patah Dewa Bintang pasti akan diajarkan kepadamu. Setelah berbicara, Xing Ling sedikit mengernyit. Aneh, Kaisar Dewa seharusnya yang paling jelas tentang temperamen Master Bintang, mengapa dia sendiri menyarankan agar Master Bintang secara pribadi mengajarinya bayangan patah Dewa Bintang? Mungkinkah? Tiba-tiba sebuah pemikiran, jantungnya berdetak kencang ketika dia merasa bahwa dia mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Mengapa demikian? Wajah Yun Ce terkejut. Dewa Bintang Pembantaian Surgawi adalah salah satu Dewa Bintang dan Putri Sulung Kaisar Dewa. Bisakah dia tidak mematuhi perintahnya? Tidak hanya itu, melihat bahwa Yun Ce tidak memiliki reaksi yang tidak biasa, hati Xing Ling menjadi tenang. Kami penjaga bintang biasanya menunggu perintah di dalam istana Dewa Bintang milik Master Bintang kami. Namun, Master Bintang tidak mengizinkan siapapun dari kami untuk melangkah ke dalam istana. Bukan hanya kita, para Dewa Bintang lainnya, saudara-saudara Master Bintang, bahkan Kaisar Dewa dilarang mengambil langkah ke istana Dewa Bintang miliknya. Kalau tidak peduli siapa itu, Star Master akan langsung membunuh mereka. Mulut Yun Ce ternganga. Xing Ling tertawa, Tuan Yun Ce tidak perlu kaget. Kekuatan Dewa Bintang mempengaruhi temperamen mereka. Semua Dewa Bintang Pembantaian Surgawi sebelumnya bertindak dengan cara yang sama. Selanjutnya, Ibu Master Bintang. Kata-kata Xing Ling terdiam sebelum dia dengan cepat mengubah topik, namun, ada satu pengecualian. Yang Mulia Caizi adalah yang paling dicintai oleh Master Bintang. Dia bisa memasuki istana Dewa Bintang dengan bebas. Biasanya, dialah yang menemaninya. Caizi, tunggu. Nama ini adalah nama yang disebutkan Moonflower saat dia membawa Jasmine kembali. Setelah nama ini disebutkan pula, Jasmine pergi tanpa ragu, memutuskan ikatan mereka dan meninggalkan kata-kata kejam agar tidak pernah bertemu lagi. Mungkinkah Yang Mulia Caizi ini adalah putri yang lain? Yun Ce menyelidiki. Benar. Yang Mulia Caizi adalah putri kecil dari alam Dewa Bintang kita. Meskipun dia tidak memiliki ibu kandung yang sama dengan Master kita, hubungan mereka selalu dekat. Juga, Yang Mulia Caizi adalah Tuan Serigala Surgawi saat ini. Dewa Bintang Serigala Surgawi. Yun Ce terkejut. Dia pernah mendengar Mu Suanyin menyebutkan sebelumnya bahwa meskipun Dewa Bintang Serigala Surgawi sebelumnya belum lama binasa, Dewa Bintang Serigala Surgawi yang baru telah muncul dan kompatibilitasnya sangat luar biasa. Dia tidak menyangka gadis itu lebih muda dari Jasmine. Samar-samar dia ingat bahwa Moonflower mungkin pernah menyebutkan hal ini saat itu. Kaisar Bintang Dewa memiliki banyak keturunan tetapi hanya 2 anak perempuan, dan keduanya telah menjadi Dewa Bintang. Meskipun Yang Mulia Caizi bahkan belum berusia 20-an, kecocokannya dengan kekuatan Dewa Bintang Serigala Surgawi jauh lebih sempurna daripada Tuan Sisu, yang telah meninggal. Kaisar Dewa Bintang masa depan kemungkinan besar juga adalah Yang Mulia Caizi. Yun Ce terdiam. Sisu, inilah nama kakak Jasmine yang paling disegani. Meskipun Xing Ling adalah kepala penjaga bintang, dia tidak bersikap apapun padanya dan bahkan memberitahunya banyak hal tanpa menahan diri. Terlebih lagi, dia adalah penjaga bintang Jasmine, ini membuat Yun Ce sangat menyukainya. Peringkat alam Dewa Bintang dalam alam Dewa Surga Abadi secara alami jauh lebih unggul daripada alam Song Salju. Energi spiritual terkonsentrasi, tempat itu dikelilingi oleh awan, dan sekilas tampak seolah-olah itu adalah istana di alam peri. Di sini, Kaisar Ilahi memerintahkanmu untuk menunggu sementara di sini bersamaku. Xing Ling turun bersama Yun Ce. Saat dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, tepat di depannya, 2 siluet wanita mendekat perlahan. Sosok di sebelah kiri mengenakan jubah berwarna merah jambu keunguan,
memiliki kecantikan mutlak yang anggun dan murni. Seolah-olah dia adalah peri yang muncul dari danau yang dingin. Sosok di sebelah kanan bertubuh tinggi dan mengenakan gaun hijau giok yang hampir tembus pandang. Saat dia berjalan, tubuh gioknya tampak terlihat. Pahanya yang seputih salju dan kakinya yang indah hampir seluruhnya terlihatnya setengah tertutup dan berdiri dengan bangga. Bahkan dari jauh, jurang putih terlihat. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang memikat dan mencuri jiwa. Dari keduanya, yang satu cantik seperti peri sementara yang lain memikat seperti iblis. Cukuplah bagi siapapun untuk langsung merasakan bentuk hasrat yang terdalam dan paling orisinal. Yunce sedikit mengernyit, tapi Xingling sudah melangkah maju dengan cepat dan berlutut. Penjaga bintang pembantaian surgawi Xingling menyapa Tuan Rose dan Tuan Bunga Bulan. Tak satu pun dari mereka bahkan memandang Xingling. Tatapan mereka tertuju pada Yunce pada saat yang bersamaan. Kedua orang ini adalah dua dewa bintang yang hebat. Salah satunya adalah dewa bintang iblis surgawi, Rose. Adapun orang lain, Yunce tidak akan pernah lupa bahkan dalam kematian. Saat itu, dialah yang mengambil Jasmine darinya. Hal yang paling dekat dengan kematian yang pernah dia alami dalam hidupnya juga diberikan olehnya. Dewa bintang racun surgawi, Bunga Bulan. Saat menghadapi dua dewa bintang agung, cahaya di mata Yunce jelas menjadi kabur. Baru setelah sekian lama dia terbangun dari lamunannya dan berlutut dengan panik. Oh, bukankah ini anak surga yang menimbulkan kesengsaraan surgawi 9 tahap padanya? Dewa bintang racun surgawi Bunga Bulan memandang Yunce sekali lagi dengan matanya yang indah yang memancarkan cahaya hijau redup. Bibir merahnya yang diwarnai dengan batu giok melengkung menjadi senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Dia hanya mengucapkan beberapa kata itu tetapi pesona centil yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Bahkan tubuh Xingling menjadi lemas seluruhnya. Kepalanya tenggelam dalam dan dia bahkan tidak berani melirik ke arah Bunga Bulan. Yunce juga menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menjaga dirinya tetap diam. Adikku, pelayan ini ingat, namamu Yunce, kan? Moonflower perlahan melangkah ke arah Yunce, suaranya manis dan menggoda, langsung menarik hati dan jiwa Yunce. Tubuh Yunce jelas gemetar saat dia menjawab dengan suara panik. Agar senior Heavenly Poison mengingat namaku, itu adalah keberuntungan junior ini. Hehehehe, Moonflower menggerutu genit, dadanya naik turun secara dramatis di udara. Adik, saat ini di surga dan di bumi, siapa yang tidak mengenali namamu? Sebenarnya, caramu memanggilku sebagai racun surgawi senior, benar-benar tidak enak didengar. Panggil saja aku Bunga Bulan. Bibir Yunce bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar, seolah-olah dia takut untuk menjawab. Alis Dewa Bintang Iblis Surgawi sedikit berkerut. Moonflower, yang semula sudah berdiri di depan Yunce, tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dadanya yang menjulang tinggi bergoyang hanya beberapa milimeter di depan dada Yunce. Jari yang sangat panjang dan ramping terangkat saat menyentuh ujung dagu Yunce dengan genit, dan aroma bunga yang menawan menyertainya. Hati Yunce sedikit tersentak dan karena kepalanya tertunduk rendah, dia diberi kursi barisan depan untuk sepenuhnya mengagumi dada Moonflower yang naik turun. Adik Yunce tidak hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan semua kaisar dewa yang berkumpul, tapi kamu juga terlihat sangat menarik. Ah, hanya dengan melihatmu saja sudah menyebabkan jantung pelayan ini berdetak tak terkendali. Alis Moonflower yang panjang dan indah melengkung secara provokatif saat matanya beriak seperti air, memberikan daya tarik yang sangat licik, suaranya lembut dan manis seperti benang permen. Sepertinya dia tidak sabar untuk melemparkan dirinya ke pelukannya dan menghabiskan seluruh energi cintanya padanya. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka pasti tidak akan berani percaya bahwa ini adalah salah satu dari 12 dewa bintang dari alam dewa bintang yang tak tertandingi.
Dewa bintang iblis surgawi muncul di samping bunga bulan seperti hantu, mendorong ke samping tangan yang dia posisikan di bawah dagu Yunce. Dia adalah tamu yang diundang secara pribadi ke sini oleh raja kami, kamu tidak boleh main-main. Moonflower tidak marah atas tindakan ini. Sebaliknya dia dengan lesu menarik lengannya ke belakang dan berbicara dengan mata sipit, "Ayah, pelayan ini hanyalah seorang wanita kecil, jadi ketika aku melihat adik laki-laki yang begitu menarik dan tampan, pasti akan membuat jantungku berdebar kencang. Bukannya aku akan memakannya atau apapun. Ah, lihat betapa cemasnya aku membuatmu." Dewa bintang iblis surgawi terdiam. Mata Moonflower menyipit saat dia berbicara kepada Yunce dengan suara gerah, "Adik, pelayan ini tinggal di istana Dewa Racun Surgawi. Begitu kamu mencapai alam Dewa Bintang, kamu harus sering datang mengunjungiku, oke? Dan pada saat itu, apapun yang ingin Anda lakukan terhadap saya akan dengan senang hati mengakomodasi Anda." Hehehehehe. Saat dia membiarkan tawanya yang menggoda, pinggang ramping Moonflower berbalik dan dia pergi, angin berbau harum mengepul di belakangnya. Dewa bintang iblis surgawi menatap Yunce sebelum berbicara dengan suara rendah, "Lupakan setiap kata yang baru saja dia ucapkan. Semakin jauh Anda menjauh darinya, semakin baik." "Aku berterima kasih, Senior Heavenly Demon." Suara Yunce sedikit bergetar dan sepertinya dia belum sepenuhnya terbebas dari sihir Moonflower. Dewa bintang iblis surgawi berbalik juga dan dalam sekejap mata, dia sudah menjauh dari Yunce. Dada Yunce naik dan turun dengan berat, matanya menjadi sedikit berat dan tatapannya perlahan menjadi dingin. Xingling bangkit dan menghela napas panjang lega. Dia mengangkat tangan untuk menyeka keningnya, meninggalkan punggung tangannya berlumuran keringat dingin. Xingling ingin memperingatkan Yunce untuk tidak pernah mendekati Dewa Bintang Racun Surgawi, tapi dia takut Dewa Racun Bintang Surgawi, yang baru saja pergi, akan mendengarnya, jadi dia hanya bisa membisikkan pengingat kecil kepada Yunce. "Tuan muda Yunce, Tuan Racun Surgawi selalu suka mengolok-olok orang. Jadi, kamu tidak boleh menganggap serius kata-kata yang baru saja dia ucapkan." "Aku mengerti." Yunce menganggukkan kepalanya. Mata Xingling miring ke samping dan berkata, "Tuan Racun Surgawi dan Iblis Surgawi harus bersiap untuk pergi terlebih dahulu. Anda harus menunggu bersama saya untuk waktu yang singkat ini. Kaisar Ilahi mungkin ingin bertemu denganmu." "Baiklah." Yunce secara alami hanya bisa menurut. Sangat menarik. Nama yang sama, dia terlihat setidaknya 90% mirip. Namun kebetulan mereka bukan orang yang sama. Moonflower memasang ekspresi penuh perhatian di wajahnya saat dia tertawa centil. "Saat ini, aku tidak sabar untuk melihat raut wajah Jasmine ketika dia melihatnya, hehehehe." Alis Dewa Bintang Iblis Surgawi sedikit berkerut saat dia dengan dingin berkata, "Apa hubungannya ini dengan Yang Mulia Jasmine? Orang yang Anda maksud, mungkinkah Yang Mulia Jasmine juga mengenalnya?" "Oh, mungkin saja," kata Moonflower dengan ekspresi ceria di wajahnya. "Hanya saja sayang sekali dia menarik perhatian Kianya Yinger. Ketika Kaisar Dewa Langit Brahma ingin mengikrarkan putrinya untuk dinikahi, itu jelas merupakan niat Kianya Yinger. Dan terlepas dari apakah dia benar-benar memiliki niat itu atau hanya tipuan, beberapa kata itu menciptakan musuh yang cukup bagi Yunce untuk menutupi langit dan bumi. Orang-orang yang jatuh cinta pada Kianya Yinger, bahkan aku akan bergidik ketakutan ketika memikirkannya. Jadi merasa iri dan dibenci oleh mereka, sungguh disayangkan." Dewa Bintang Iblis Surgawi melirik ke arah bunga bulan, yang memasang ekspresi penuh kelembutan dan cinta, sebelum dengan dingin berkata, "Raja Naga berbicara atas namanya dan Kaisar Langit Surga Abadi juga memiliki niat untuk melindunginya. Jadi bagaimana kabarnya? Mungkinkah mereka memilih untuk mendatangkan murka Raja Naga dan Kaisar Langit Surga Abadi hanya karena kebencian yang lahir dari rasa cemburu?" "Ayah,
Makanya aku selalu bilang, kalianlah yang sebenarnya tidak mengerti dirimu sendiri. Moonflower memainkan jari-jarinya sambil berkata dengan suara lembut dan lesu, kamu meremehkan kebencian yang lahir dari kecemburuan yang terjadi pada pria jika menyangkut wanita. Kamu juga memberi terlalu sedikit penghargaan pada Qianye Yinger. Dari pria-pria yang menjadi perhatiannya, siapa di antara mereka yang memiliki akhir yang baik? Dewa Bintang Iblis Surgawi mengerutkan alisnya mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak membantahnya. Xingling benar, Dewa Bintang Iblis Surgawi dan Dewa Bintang Racun Surgawi memang telah bersiap untuk kembali ke alam Dewa Bintang terlebih dahulu. Di sisi lain, Kaisar Dewa Bintang juga merasakan aura Yunce. Ho, sepertinya dia sudah tiba, kata Dewa Bintang asal Surgawi Tumi sambil tertawa kecil. Apakah rajaku ingin bertemu dengannya? Tidak perlu, kata Kaisar Dewa Bintang. Bagaimanapun, tempat ini adalah wilayah alam surga abadi. Karena itu, bukankah Kaisar ini terlalu ingin bertemu dengannya? Senyum tipis Dewa Bintang asal Surgawi Tumi semakin dalam, mengingat kepribadian yang mulia, dia pasti tidak akan setuju untuk secara pribadi memberikan teknik bayangan patah Dewa Bintang kepadanya. Jadi sepertinya rajaku juga cukup tertarik pada Yunce. Ramalan Dewa Sejati. Bahkan Kaisar Dewa Langit Brahma dan Kaisar Dewa Langit Abadi tidak peduli dengan martabat mereka karena hal ini, jadi Kaisar ini berperilaku seperti ini tidak lebih dari hal biasa, kata Kaisar Dewa Bintang dengan mata datar. Dia menolak Kaisar Dewa Langit Abadi, Kaisar Dewa Langit Brahma, dan Raja Naga. Jadi raja ini hanya menguji keadaan ketika saya mengatakan bahwa saya akan meminta Jasmine secara pribadi memberikan keterampilan itu kepadanya. Namun dia langsung menyetujuinya, dan raja ini benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Sepertinya dia memang sangat tertarik pada teknik bayangan patah Dewa Bintang. Tidak, Kaisar Dewa Bintang menggelengkan kepalanya. Mau tak mau aku merasa dia punya tujuan lain mengikuti kita kembali ke alam Dewa Bintang. Saya merasa raja saya terlalu memikirkan hal ini. Dewa Bintang asal surgawi mengelus janggutnya sambil berkata sambil merenung, dia bahkan menolak Kaisar Dewa Langit Abadi, Kaisar Dewa Langit Brahma, dan Raja Naga. Desain apa yang bisa dia miliki di alam Dewa Bintang kita? Menurut informasi yang kami kumpulkan hingga saat ini, Yunce baru tiba di alam dewa 3 tahun yang lalu, dan dalam 3 tahun ini, dia hanya berkunjung ke alam lagu salju dan alam dewa api, dan dia tidak tahu apa-apa tentang alam lainnya, alam bintang. Kaisar saya selalu bijaksana dan berhati-hati. Namun meskipun orang ini diselimuti misteri, kita tidak perlu terlalu memikirkan alasan mengapa dia ingin mengunjungi alam Dewa Bintang kita. Rajaku harus memusatkan perhatiannya pada hal lain. Kami pasti bisa mendapatkan panen yang melimpah dalam waktu 15 hari. Kamu benar sekali. Kaisar Dewa Bintang bangkit, ayo pergi dan sambut Kaisar Dewa Langit Abadi dan Raja Naga. Setelah itu, kita perjalanan pulang. Wilayah Ilahi Timur, Alam Dewa Bintang, Istana Dewa Serigala Surgawi. Jasmine tanpa suara mendarat di luar Istana Dewa Serigala Surgawi. Kedatangannya menyebabkan tubuh pengawal bintang Serigala Surgawi yang ditempatkan di luar menjadi sangat dingin. Namun tidak ada yang bergerak maju, dan bahkan ketika Jasmine bergerak maju dan membuka gerbang besar istana, tidak ada yang membuat satu tindakan atau suara pun, jadi mereka tentu saja tidak berpikir untuk menghentikannya. Penjaga bintang yang sangat kuat ini praktis berubah menjadi patung batu di hadapan Jasmine. Bang! Pintu besar istana dewa terbanting hingga tertutup. Saat itulah para penjaga bintang yang berkumpul menghela nafas lega, tubuh mereka basah oleh keringat. Dewa Bintang Pembantaian Surgawi dan Dewa Bintang Racun Surgawi adalah dua bencana besar yang paling mengerikan di alam Dewa Bintang. Jadi, bahkan pengawal bintang yang dibanggakan pun tidak akan berani menyinggung perasaan mereka sedikit pun. Di dalam Istana Dewa,
Caizi berjongkok di sudut, tubuhnya yang meringkuk menyerupai kucing yang diganggu. Meskipun Jasmine mendekat, dia menolak untuk melihat ke belakang. Satu-satunya reaksi yang terlihat adalah bibirnya melengkung sedikit. Setelah Jasmine menyuruhnya mengurung diri dan merenungkan tindakannya, dia tidak mengambil satu langkah pun di luar istana Dewa Serigala Surgawi selama beberapa hari terakhir. Apakah kamu menyadari kesalahanmu sekarang? Meskipun dia melihat sosok Caizi yang menyedihkan, suara Jasmine masih sedingin dan sedingin es. Caizi juga bisa merasakan tatapan yang membakar punggungnya sama dinginnya dengan suara yang berbicara padanya. Aku mengerti bahwa aku salah. Meski merasa dirugikan, dia tidak berani mengatakan bahwa dia benar. Dia berbicara dengan suara kecil, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Mulai sekarang, aku pasti akan mendengarkan apa yang kakak katakan. Saya tidak akan bertindak atas inisiatif saya sendiri. Kakak, tolong berhenti marah padaku. Huff. Alis Jasmine berkerut erat. Terakhir kali kamu melakukan kesalahan besar, kamu juga bersumpah akan patuh dan tidak mengambil tindakan apapun sendirian. Namun, dalam beberapa tahun yang singkat ini, tangan Jasmine tanpa sadar mengepal saat mereka sedikit gemetar. Meskipun Jasmine melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya, Caizi dapat dengan jelas merasakan kemarahannya. Ini bukanlah kemarahan yang dia pura-pura hanya untuk menakut-nakuti Caizi, itu adalah kemarahan yang sebenarnya yang sedang ditekan. Hatinya langsung kacau ketika dia berkata, "Kakak, aku benar-benar tahu kalau aku salah kali ini. Saya jamin mulai sekarang saya tidak akan melakukannya lagi. Jika tidak, aku akan. Sebelum dia selesai berbicara, mata Caizi berkaca-kaca dan meskipun separuh hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran, separuh hatinya masih merasa bahwa dia dianiaya. Karena sampai sekarang, dia masih tidak tahu mengapa mewarisi kekuatan Dewa Bintang Serigala Surgawi adalah kesalahan besar dan mengapa tindakan ini akan memicu kemarahan besar pada kakak perempuannya. Ditemukan cocok dengan kekuatan Dewa Bintang adalah kehormatan terbesar yang bisa diperoleh seseorang di alam Dewa Bintang. Caizi yang mewarisi kekuatan Dewa Bintang Serigala Surgawi memiliki kekuatan yang membuatnya tidak takut pada siapapun, dan memiliki status yang memungkinkannya menguasai segalanya. Dia tidak lagi membutuhkan perlindungan, dia tidak lagi diintimidasi dan dipermalukan ketika orang-orang melihatnya dengan mata dingin. Dia memiliki istana dewanya sendiri, pengawal bintangnya sendiri, dan kemanapun dia pergi, 4 kata, Dewa Bintang Serigala Surgawi, dianggap dengan penghormatan seperti dewa. Hanya kakak perempuannya, Jasmine, yang memberitahunya bahwa ini adalah kesalahan terbesar yang dia buat sepanjang hidupnya, namun dia menolak memberitahu alasannya. Jika aku memaafkanmu dengan begitu mudahnya, lalu bagaimana kamu bisa mengambil pelajaran dari ini? Kata Melati dingin. Dia berbalik dan melihat keluar istana sambil melanjutkan, jika kamu ingin aku memaafkanmu, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Mata Caizi yang bersalah berbinar dan dia dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Selama kakak berhenti marah padaku, aku akan melakukan apa saja. Tinggalkan istana dewa sekarang dan berduel dengan Dewa Bintang. Ekspresi Jasmine tenang dan acuh tak acuh tapi matanya bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Jika kamu bisa melukai orang itu dalam 100 napas, aku akan memaafkanmu kali ini. Bibir Caizi terbuka secara dramatis, tapi... Meskipun Caizi hampir cocok dengan kekuatan suci serigala surgawi, dia masih terlalu muda dan bahkan belum 1 dekade sejak dia mewarisi kekuatan Dewa Bintang Serigala Surgawi. Kekuatan surgawi serigala surgawi dalam dirinya masih jauh dari kebangkitan sepenuhnya dan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah yang terlemah di antara 12 Dewa Bintang. Karena alasan-alasan ini, akan sangat sulit baginya untuk melukai Dewa Bintang manapun dalam 100 tarikan napas, tapi jika dia memberikan segalanya,
itu tidak berada di luar kemungkinan. Caizi dengan paksa menelan protes yang hampir tanpa sadar keluar dari bibirnya. Dia mengepalkan tangan kecilnya erat-erat saat tatapannya perlahan-lahan menjadi bertekad, "Oke, aku pasti akan melakukannya. Saya akan membuktikan kepada kakak bahwa saya tidak mengendur sama sekali dalam 2 tahun terakhir." Jelas dia menganggap ini sebagai ujian dari Jasmine. "Kalau begitu pergilah sekarang juga." Suara Jasmine semakin berat, "Juga, kamu tidak boleh memilih lawanmu. Saat kamu meninggalkan tempat ini, Dewa Bintang pertama yang kamu temui akan menjadi lawanmu. Adapun bagaimana Anda membujuk orang itu untuk menjadi lawan Anda, itu adalah sesuatu yang harus Anda tangani sendiri." Caizi menggigit bibir bawahnya sebelum dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya lagi. "Aku berkata bahwa aku akan dengan patuh mendengarkan kata-kata kakak mulai sekarang. Jadi kali ini, bukan hanya agar kakak memaafkanku, aku juga pasti tidak akan mengecewakan kakak." Saat dia menyaksikan Caizi terbang keluar dari istana Dewa Serigala Surgawi dengan tekad yang telah dia paksa keluar darinya, mata dingin Jasmine yang awalnya perlahan-lahan menjadi semakin lembut hingga menjadi kabur. "Caizi," dia berbisik pelan, dia tahu bahwa ketergantungan dan kepedulian Caizi terhadapnya sama dengan ketergantungan dan kepedulian yang dia miliki terhadap Caizi. Karena meskipun mereka memiliki ayah yang sama dan memiliki begitu banyak kakak laki-laki, mereka adalah satu-satunya keluarga satu sama lain. Caizi meninggalkan istana Dewa Serigala Surgawi dan dengan sedih menahan air matanya sampai akhirnya dia mendarat. Dia dipenuhi dengan rasa ketidakadilan atas apa yang terjadi padanya, tetapi dibandingkan dengan perasaannya yang dianiaya, dia bahkan lebih tidak mau membantahnya dan menyebabkan Jasmine semakin marah padanya. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata yang mengaburkan matanya, meninggalkan 2 jejak air mata basah yang panjang di wajahnya yang seputih salju. Setelah itu, dia melihat Dewa Bintang Racun Surgawi Bunga Bulan dan Bintang Setan Surgawi Dewa Mawar turun dari langit di atas. Jelas sekali bahwa mereka baru saja kembali dari alam surga abadi. Oh, penglihatan Dewa Bintang begitu kuat sehingga meskipun jaraknya sangat jauh, kedua orang dapat dengan jelas mengetahui bahwa Caizi memasang ekspresi sedih dan air mata membasahi wajahnya. Mata Moonflower menoleh dan dia tersenyum riang sambil berkata, "Ya ampun. Apa yang terjadi pada putri kecil kita? Siapa yang berani membuat putri kecil kita menangis? Hati pelayan ini sakit hanya dengan melihatmu." Wajah Dewa Bintang Iblis Surgawi, Rose, bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa ingin tahu. Mengingat temperamen Caizi, jika dia tidak pergi dan menindas orang lain, itu sudah menjadi hal yang sangat bagus. Jadi satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa sedih adalah Dewa Bintang Pembantaian Surgawi Jasmine. Caizi mencoba menghapus noda air mata dari wajahnya dengan bingung. Tatapannya beralih dari sosok Rose untuk menatap lurus ke arah Moonflower. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata dengan suara terengah-engah, "Bunga Bulan. Pergi ke istana Stardust bersama putri ini dan berduel denganku. Sekarang." Mata Moonflower menyipit, "Putri kecil, kamu tidak boleh melampiaskan amarahmu pada pelayan ini hanya karena kamu diintimidasi. Jika pelayan ini melakukan kesalahan yang ceroboh dan menyakiti putri kecil kita, itu benar-benar kejahatan besar." Ini perintah putri ini, apakah kamu berani untuk tidak menaatinya?" Alis Caizi miring saat auranya meningkat pesat. Sepertinya dia akan segera memulai pertarungan jika permintaannya tidak dikabulkan. Leher Moonflower sedikit berkontraksi, ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia melirik ke arah Dewa Bintang Iblis Surgawi. "Rose, bagaimana kalau kamu bermain dengan putri kecil? Pelayan ini tidak berani melakukannya." Dewa Bintang Iblis Surgawi dengan dingin berbalik sebelum berkata, "Jarang Yang Mulia Caizi begitu bersemangat, jadi ikuti saja perintahmu dan lakukan apa yang diperintahkan." Setelah dia selesai mengatakan itu,
Dewa Setan Bintang Surgawi terbang ke kejauhan dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Ah, bagaimanapun juga, laki-laki adalah makhluk yang berubah-ubah, gumam Moonflower dengan suara muram dan kesal. Baik, pelayan ini tentu saja tidak berani melanggar perintah putri kecil kita. Jadi aku akan bermain dengan putri kecil kita sebentar. Jari-jari Moonflower ditekuk dengan anggun saat cahaya hijau giok samar menari di ujung jarinya. Kalau dipikir-pikir lagi, pelayan ini juga sangat penasaran untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan putri kecil kita. Ini adalah sesuatu yang membuat putri kecil kita tumbuh. Seluruh dunia raja sangat mengkhawatirkannya, kau tahu. Setelah Yunce menunggu selama lebih dari 1 jam, dia dibimbing oleh Xing Ling ke tempat Kaisar Dewa Bintang dan Dewa Bintang yang menemaninya berada. Selama konvensi dewa yang mendalam ini, Kaisar Bintang Dewa telah membawa serta 4 Dewa Bintang. Dewa Bintang Racun Surgawi dan Iblis Surgawi telah kembali ke alam Dewa Bintang terlebih dahulu, dan 2 Dewa Bintang lainnya.